Hai teman-teman, Hai jadi semua. hari ini kita baru selesai sidang dari pengadilan bersama Kak Ayu Diapasya. Halo Kak. Halo juga. Tadi saya udah menyapa semuanya ya. Mudah-mudahan yang puasa ibadahnya lancar dan dimudahkan sehat. Amin, amin. Amin. Nah, ini kan kita barusan berperkara atau sidang. Nah, kira-kira apa namanya sarannya Kakak untuk teman-teman ya netizen ataupun masyarakat Indonesia supaya terhindar dari yang namanya perkara keperdataan yang ya lebih spesifik itu ke persoalan tanah. Ya, yang pasti ketika kita membeli tanah, pastikan dulu surat-suratnya. Apakah surat-surat dari tanah yang kita beli itu asli atau tidak, ya. Dan untuk mengetahui bagaimana keasliannya, nanti Mas Atan akan kasih tipsnya ya. Itu yang penting. Nah, kemudian ketika kita sudah memiliki tanah itu, jangan sampai tanahnya ditelantarkan Betul, atau ditinggalkan. Jadi kita tetap harus rajin membayar PBB-nya. betul. Kalau perlu tanah Dibersihin. tersebut kita bersihkan, jangan sampai ilalang itu tinggi dan jadi tempat jin buang anak atau jadi tempat ular di situ. Kemudian kalau lebih bagus lagi kalau dipagari dan diberikan papan nama bahwa tanah itu milik siapa. Itu menjadi sangat penting karena kalau kita telantarkan, Ambil orang nanti. apalagi tidak bayar PBB, Ya, itu bisa diambil orang, bisa diduduki, diakui milik orang lain. ya. Nah, repot deh kalau udah berperkara. Nah, Mas Atan kasih tipsnya dong. Surat-surat apa saja yang harus kita perhatikan dan bagaimana membuktikan bahwa surat itu adalah asli yang kita dapatkan dari tanah yang kita beli. Oke. Nah, untuk persoalan tanah ini memang ribet dan pengurusannya pasti nggak cepat. Jadi kita butuh waktu yang ya bisa sampai bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Makanya betul tadi apa yang disampaikan oleh Kayu, kalau misalnya punya tanah atau lahan, jangan lupa diurus sertifikat ataupun alas hak. Jadi alas hak tanah itu bisa berupa surat yang dari desa ataupun kelurahan yang menyatakan itu dalam penguasaan kita. Nah, kalau itu sudah ada, maka harus diurus juga penerbitan sertifikatnya. Jadi kalau hanya alas hak yang dari kelurahan atau desa itu ya secara tidak langsung itu bukan sertifikat. Nah, yang penting adalah punya sertifikat. Ya, yang paling pokok itu adalah sertifikat. Tapi kalau misalnya belum sempat ngurus nggak apa-apa. Yang penting alas haknya itu dulu supaya tidak bisa diklaim oleh orang lain. Betul. Karena kadang-kadang kita beli itu cuma bayar pakai kwitansi loh. Ya, wah itu bahaya itu Kalau di bahaya itu. desa. Ya. Nah, kalau misalnya kita beli juga beli tanah itu harus melalui kalau yang udah punya sertifikat harus mengurus AJB akta jual beli. Nggak bisa kalau nggak ada itu. Nanti jual belinya dinyatakan tidak sah nanti. Itu harus ada AJB, akte jual beli. Ya, itu kalau tanahnya udah bersertifikat. Ya. Kak, tapi kalau misalnya yang belum bersertifikat, maka harus segera mungkin diurus penerbitan sertifikatnya. Atau misalnya kita ke kelurahan setempat, harus diketahui oleh pemerintah setempat, kemudian ke BPN untuk mengurus sertifikat tersebut. Iya, sertifikat ada apa saja untuk kepemilikan tanah, Mas Arta? Kalau dulu sebelum undang-undang agraria diterapkan itu masih banyak ya dokumen-dokumen yang diakui sebagai bukti kepemilikan tanah, misalnya SK Kinak, ya. Kemudian verponding, kemudian apa ya girik lah atau ya, banyaklah istilah-istilah dulu ini. Intinya kalau setelah undang-undang agraria disahkan itu semua harus diurus menjadi sertifikat hak milik. Kayak Eigendom dulu kan itu apa namanya zaman Hindia Belanda. Jadi waktu zaman Hindia Belanda itu namanya Eigendom verponding. Nah, setelah tahun 60 disahkan undang-undang agraria, pemerintah memberikan kesempatan selama 20 tahun untuk mengurus Eigendom itu menjadi SHM, sertifikat hak milik. Ya, sertifikat hak milik. Nah, itu 20 tahun waktunya sampai tahun 80. Tapi kalau nggak diurus, ya salah sendiri dong. Jadi kalau masih mau ngurus sekarang memang ribet. Karena kemarin udah diberikan kesempatan ya
salah sendiri nggak dimanfaatin dengan Itu baik. termasuk mentelantarkan tanah kita sendiri. Ya, Karena nggak menguruskan. betul. Apalagi kalau tanah itu udah dikuasai oleh orang lain. Ya. Pihak lain lah, penggarap atau apapun itu. Makanya, nah ini juga penting nih. Kalau misalnya kita punya tanah dan kita mau suruh orang untuk bekerja atau mengelola itu, kita harus pastikan betul-betul ini orang kita tahu karakternya seperti apa. Jangan sampai dia ngaku-ngaku, Kak. Iya. Dia ngaku bahwa misalnya 20 tahun kemudian dia ngaku bahwa oh ini tanah aku nih. Jadi bakalan susah kita nyingkirin dia dari situ. Jadi memang juga harus ada perjanjian kerjanya. Ya, dibuatlah dokumennya. Iya. Minimal menyatakan bahwa dia hanya sebagai penggarap atau pengelola, bukan pemilik. Ya. Atau tidak ada peralihan hak di situ. Seperti itu. Betul. Gitu ya teman-teman. Ini apa namanya penting ya. Mungkin buat orang yang nggak punya tanah atau nggak punya aset ini nggak penting. Tapi untuk orang yang berniat mau beli tanah atau yang sudah punya tanah, ini penting banget karena terkait dengan hak kepemilikan. Bukan sedikit ya orang yang mati atau berkelahi sampai ribut hanya persoalan tanah ini. Makanya ini harus dimitigasi sejak awal supaya menghindari ataupun mengurangi konflik ke depan. Ya, nah yang buat belum punya tanah juga wajib tahu mengenai hal ini karena Siapa suatu tahu kan Anda bisa jadi loh punya kesempatan untuk beli tanah, bahkan mungkin jadi tuan atau nyonya tanah. Iya, betul. Ya. Bisa jadi. Ya. Oke. Jadi ini kan berhubung bulan puasa. Kayu puasanya masih lancar? Alhamdulillah, saya puasa selalu semangat berusaha untuk tahan dari godaan dan alhamdulillah lancar. Doakan ya kita semua sehat. Amin. Ini setelah ini agendanya kemana? Agendanya setelah ini akan ke KONI Pusat, kantor KONI Pusat karena saya juga bertugas sebagai wakabit di pejabat KONI ini teman-teman. di media dan humas. Dan ingat ya, kita juga akan menyambut Pesta Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara PON ke-21. Wah, ya. PON ke-21? Iya, PON ke-21 di tahun ini 2024 dan juga mempersiapkan para cabur yang sudah berhak untuk mengikuti Olimpiade di Paris. Jadi menarik sekali ya, karena mantap. Olahragawan kita itu ya Mas Adnan, mereka itu kita bisa bilang pahlawan kita loh, karena biasanya momen lagu Indonesia Raya itu dikumandangkan di dunia internasional adalah pada saat kepala negara berkunjung dan ketika ada Olimpiade, olahragawan atau atlet kita berhasil mendapatkan emas. Betul. Jadi mereka ini adalah pahlawan kita di era sekarang. Betul. Nah, apa namanya, sejauh ini bagaimana? Ini kan aku lihat banyak juga karena dulu sempat juga ikut taekwondo. Ya, bela diri, ikut juga kejuaraan-kejuaraan di daerah. Iya. Aku lihat sih perhatian pemerintah terhadap para atlet ini, dunia olahraga ini kurang. Ya itu versi aku sih, karena memang aku lihat begitu faktanya. Nah untuk di KONI sendiri gimana itu Kak? Iya, kita dalam hal, karena KONI kan dalam hal ini bertugas dalam pembinaan ya. Jadi di bawah kepemimpinan Pak Marsiano Norman ini sudah jauh mengadakan perubahan-perubahan. Karena beliau memang sangat concern di dalam pembinaan dan pengembangan atlet olahraga kita. Nah, dalam hal ini kami juga tentunya bekerja sama erat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, kita sudah lihat kan sekarang banyak sekali olahragawan kita yang berhasil mereka mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Hadiah juga yang lebih layak ya. Nah, mudah-mudahan walaupun itu masih di cabur-cabur yang istilahnya tuh kalau yang seksi ya seperti badminton, sepak bola ya. Terus kemudian sekarang juga atlet panjat tebing kita luar biasa loh. Oh, panjat tebing termasuk Bang Duke. Termasuk Bang Duke. Ini mereka meraih prestasi yang luar biasa sehingga mudah-mudahan pemerataan di dalam kehidupan mereka itu betul-betul bisa diwujudkan supaya mereka betul-betul bisa fokus di dalam
melakukan latihan dan dalam mencapai medali emasnya. Ya, doain aja, mudah-mudahan. Kita ingin sih di Olimpiade nanti Indonesia lebih naik lagi peringkatnya di antara negara-negara lain di dunia. Amin. Sebenarnya Indonesia ini udah SDM-nya mampu semua, cuman kurang latihan aja. Makanya kalau difasilitasi tempat latihan, pasti bakalan jago-jago. Betul. Dan kita juga sebetulnya harus memikirkan tidak hanya atlet yang sudah jadi ya, tapi kita juga harus melakukan mencari bibit-bibit unggul. Regenerasi itu juga penting. Jadi makanya kita harus mendorong pemerintah baik di provinsi, kabupaten itu sebanyak mungkin menyediakan tempat-tempat untuk masyarakat berolahraga. Betul. Ya, seperti yang kalau kita kan populer banget tuh sepak bola. Nah, lapangan sepak bola itu diperbanyak, kemudian dipermudah. Sekarang tenis juga lagi in. Terus kemudian badminton ya. Itu olahraga yang sangat menyentuh kepada rakyat. Top itu. Ya. Voli, basket, takraw. Ya, takraw. Jadi jangan cuma mall aja yang dibanyakin. Aduh, padahal masyarakat kita juga harus berolahraga supaya sehat. Betul. Secara mental dan terutama fisik ya, mental dan fisik. Ya. Jadi itu teman-teman. Memang kita ini kekurangan latihan, tempat latihan. Kalau sebenarnya kan untuk menjadi atlet ataupun orang yang hebat dalam bidang olahraga tertentu, nggak selamanya tentang bakat, tapi latihan yang rutin itu bisa menjadi pemicu kita jadi hebat. Saya bisa taekwondo ataupun bela diri itu bukan karena bakat, nggak ada bakat di situ, cuman karena latihan. Ya bisa lah kalau hanya lawan 1-2 orang, tapi kalau banyak aku kabur. Udah sampai dan 1 ya Mas Adnan ya. Iya, dan 1. Dan udah sempat mengikuti sampai tahap apa dalam pertandingan taekwondo? Kalau kita kemarin hanya sampai ke Jurda, jadi tingkat daerah aja. Oh, udah keren tuh. Tapi aku ikut kemarin wasit daerah sama pelatih daerah. Wasda sama pelatda. Ya, karena kalau aku mikirnya gini, teman-teman. Kalau aku jadi atlet, sejago-jagonya aku, pasti ada yang lebih jago. Tapi kalau aku jadi wasit atau jadi pelatih, nggak ada yang lebih jago dari aku. Iya betul. Jadi ternyata kita sebagai, misalnya kita memang menyukai dunia olahraga, kita bisa mengambil peran apapun ya, tidak hanya sebagai atletnya, tapi bisa sebagai wasit, bisa sebagai pelatih, ya kan, bisa menjadi tim manajemennya, bagian coach, betul. Nah, cuman memang sekarang lebih rutin ke runners aja, running ya. Jadi gabung di klub-klub runners. Ya, selain mendapatkan teman, ya lari juga olahraga yang kata orang itu paling mudah untuk kita lakukan. Betul. Meskipun dalam rumah atau di mana aja lah. Di mana aja, waktunya juga kapan aja, ya kan. Yang penting tadi kata Mas Adnan itu penting, ketekunan, kedisiplinan, ya. Itu penting sekali karena memang sudah mulai banyak nih Mas Adnan, generasi kita yang mengalami obesitas karena gaya hidup yang tidak sehat. Iya, gaya hidup yang tidak sehat, dan makanan juga sekarang banyak makanan olahan, makanan yang fast food ya. Ini yang sangat menggoda, dan kita harus memperhatikan hal itu kalau ingin sehat terus. Apalagi seperti Mas Adnan nih yang dengan berbagai kesibukan setiap harinya. Ya kan Mas? Ya, mana pikiran juga pusing. Betul. Makanya kan olahraga lari itu yang paling simpel dah, karena nggak perlu kawan itu, lari aja sendiri. Iya, betul. Dan setiap kali kita olahraga itu sebetulnya mengeluarkan hormon bahagia. Ya, nah betul. Itu yang penting. Jadi coba deh rasain kalau kita lagi stres ya, terus kita olahraga aja, entah itu jalan cepat, berenang atau lari, itu stresnya pasti hilang. Terus kemudian kita malah bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan stres kita. Benar nggak Mas Adnan? Betul. Kalau Kayu saya dengar aktif di yoga ya? Saya yoga. Saya hampir setiap hari melakukan yoga sedikitnya 1 jam. Dan meditasi 10 menit. Wih, meditasi itu yang mantap itu. Iya. Bisa kalau keluar semua itu pikiran-pikiran negatif. Ya, kadang kita perlu waktu untuk senyap, untuk
mengosongkan pikiran, mendengarkan Iya, kata hati kata kita, hati. hati nurani itu penting sekali apalagi sebelum memulai kegiatan. Mantap, mantap. Ini teman-teman. Jadi meskipun sibuk sebagai artis, Kak Ayu juga tetap menyempatkan waktu untuk olahraga karena semua pencapaian itu nggak ada gunanya kalau dalam apa namanya kondisi kesehatan nggak stabil alias sakit. Setuju, setuju. Tidak hanya fisik loh, mental juga. Ya, mental. Jadi Karena sekarang kita udah mengalami pandemi kesehatan mental, betul, betul. ya. Sekarang ada anxiety, Iya, banyak orang banget ini. nervous, panik, takut gitu. Nah, ini yang memang harus kita Cegah. cegah, ya. Oke, teman-teman. Ini pesan-pesan yang bermanfaat. Terima kasih, Kak Ayu. Iya. Semoga Kak Ayu tetap sehat dan apa yang kita urus ini bisa selesai dengan baik Amin. sampai inkrah. Bahasa hukumnya itu inkrah. Ya. Jadi berkekuatan hukum tetap. Ya. Oke, teman-teman. Sekian dari kami. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan baik terkait atlet atau terkait hukum, nanti aku bantu jawab. Kalau terkait dengan dunia olahraga, nanti aku forward ke Kak Ayu kalau ada yang mau ditanyakan. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Selamat puasa.